peneliti kita yang akan dilalui oleh Direktur Strategi IPB, yaitu Bapak Andi Hidayat. Pada beliau saya persilahkan untuk duduk bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa rekan-rekan dari PSDA UIN yang bersedia membersamai kita ini memfasilitasi untuk diseminasi hasil riset ini. Yang saya hormati dan tentunya saya banggakan Prof. Abdul Mardadun, yang merupakan aktivis sekaligus juga akademisi di UIN. Saya juga sangat bangga dan sangat senang dengan kehadiran dari Kepala UPTD BPSA Provinsi NTB, Bu Eni Herani, yang juga dalam proses riset ini bersama-sama dengan kami memberikan banyak informasi mengenai pengalaman di lapangan seperti itu. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan hadirin, juga hadir awal yang hadir di luar melalui online. Kalau dilihat di layar ada rekan-rekan dari Kapal Papua, PKBI daerah lain, gitu ya. Juga teman-teman dari aktivis, dari teman-teman NGO, UPTD BPA yang ada di NTB. Bapak Ibu sekalian, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya yang kita bisa berkumpul di sini. Tentunya kita harus senantiasa bersyukur sehingga nikmat tersebut terus kita nikmati. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dari PKBI NTB dan juga dari Sistem NTB. Awalnya terkait dengan latar belakang penelitian ini. Cukup kaget di tahun 2020 sampai dengan 2022. Maka kasus kekerasan seksual di NTB banyak banget masuk media pemberitaan. Khususnya yang cukup mengagetkan kami adalah kasus incest. Kemudian lebih jauh dalam beberapa kerjasama PKBI dengan beberapa teman-teman penyedia layanan untuk pemberantasan atau petugas kekerasan, itu kayak ada kebingungan kalau kekerasan yang dialami itu perkosaan atau incest. Apa yang akan kita lakukan untuk membantu? Sebagian besar memang para pemberi layanan yang ada yang kami lihat kalau sudah perkosaan itu kayak ke arah kriminal, ke arah hukumnya namanya, sama bagian juga yang memberikan dukungan psikososial. Tapi yang menjadi perhatian kami bagaimana dengan layanan klinisnya. Apakah itu juga menjadi perhatian? Karena ketika mendapatkan rujukan misalnya dari kami paling sering waktu itu dari LPA, waktu belum terbentuk UPTD BPA, karena PKBI klinik ya. Jadi ketika waktu itu masih TP P2 TP2A gitu ya, belum ada layanannya, jadi fokusnya masih pada strategi. Banyak yang sebenarnya juga terutama dari ada saat LPA pada saat itu pun belum cukup tahu layanan apa yang harus. Jadi kayak misalnya ada anak korban perkosaan dan juga dia perkosaan,
dengan ada gangguan di transport pada saat itu kebutuhan dan itu jadi oleh LTA bagaimana menangani itu saja. Dan pada saat itu pun tim klinik dari PKI fokus hanya dan di beberapa kasus ternyata setelahnya ada kejadian ikutan masalah ikutan. Baru kami baru cukup paham di tahun 2018 pada saat gempa bertemu dengan teman-teman UNFPA. Jadi kami ditanya, jadi kalau ada program perkosaan, manajemen klinis kalian seperti apa? Apa kalian menyediakan kompilasi? Apakah kalau dia nanti mengalami kehamilan, kalian hanya menangani kehamilannya saja? Kalian tidak mencoba memeriksa apa dia ada IMS atau terinfeksi? Enggak sih. Jadi misalnya ada rujukan dari Karamika misalnya, karena KTP kehamilan yang tidak dikenai bisa dan sebagainya itu kan kita tangani itu saja. Tidak ada inisiatif pada saat itu dari tim kami untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh untuk yang lain. Sehingga dari assessment kami bahwa layanan di PKI kami mulai dari PKI pada saat itu tidak cukup komprehensif bahkan untuk satu sektor saja. Itu yang melatar belakangi sehingga kami ingin melihat apakah para penyedia layanan ini punya persepsi tentang kebutuhan korban terkait dengan manajemen klinis perkosaan. Karena ketika kami bekerja dalam jaringan untuk menyediakan layanan bagi penyintas kekerasan, yang terjadi adalah ketika sudah dirujuk ke PKI, pokoknya kami percaya sudah ada layanan tanpa menjelaskan kepada kami layanan apa yang sudah kalau layanan apa yang belum didapatkan, layanan apa yang diminta. Kami khawatir begitu pun kalau kami melakukan. Kemudian ada kejadian misalnya rujukan salah satu itu ada anak korban perkosaan mengalami diri. Orang tuanya cukup stres pada saat itu, anaknya juga stres. Kami dihubungi oleh pihak unit BPK sekaligus juga dari BPK dari polisi. Ini 39 hari. Kalau dari hasil tulis, kalau lebih untuk melakukan apa untuk harus jadi ada delay proses ini masa posisi. Tapi si anak ini sehingga itu juga yang menjadi perhatian. Mungkin kejadian ini tidak cuma satu titik, mungkin ada banyak juga teman-teman yang lain yang ada mau membantu. Apakah ini aman gak buat kamu? Apakah ini aman tidak hanya dari sisi hukum, tapi dari berbagai sisi yang lain? Untuk itu PKBI bersama-sama dengan FKU Mizar awalnya, karena memang kami sudah punya MOU sejak 2018 untuk kemitraan di dalam perguruan tinggi untuk perguruan tinggi. Yuk kita coba sekali-kali bikin. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada tim dari PKBI nasional yang sudah memfasilitasi training ini untuk pembiayaan riset ini. Harapannya sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian.
Kita ingin memberi layanan itu merasa yakin dengan apa yang ini. Yang kedua, sudut pandang memberi layanan pada akhirnya berfokus pada kebutuhan penyintas. Dan tentu juga yang kami harapkan nanti bahwa kedepannya korban atau penyintas kekerasan seksual khususnya perkosaan dan ini bisa mendapatkan dukungan yang komprehensif karena pemberi layanan sudah tahu, sudah yakin tentang kebutuhan dari korban. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa proses penelitian ini memang kami baru mencoba menggali persepsi para penyedia layanan yang ada di NTB. Dan ternyata tidak banyak. Sebagian besar masih UPD di BPK. Saya tidak terbayang kalau tidak ada UPD di BPK. Karena kalau di Pulau O mungkin ramai. Tapi di Pulau Sumbawa ini. Dan ini juga bisa menjadi perhatian di nasional. Ini gambaran kita bahwa ada kesenjangan jumlah penyedia. Karena kalau dilihat misalnya di beberapa wawancara kami, banyak yang kami rujuk ke mata. Jadi yang penting rujuk tanpa apa ya, nanti kan kita harus ada strategi lagi agar penyediaan layanan ini bisa lebih. Dan balik lagi kapasiti building juga kami harapkan ke depan para penyedia layanan ini bisa ada anggarannya dari apa ya komitmen pemerintah. Karena kalau dari beberapa curhatan PT DPPH kami ditugaskan saja. Kilatinnya tunggu dulu. Semoga ada dari Kementerian BPPH. Jadi ada rekor untuk capacity building seperti itu target ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, ajakan dari PKB ini tentunya akan menjadi komitmen bersama nanti kita bergandengan tangan bersinergi untuk mengintegrasikan layanan yang kita miliki sehingga para penyintas tentunya kalau bisa tidak ada penyintas sehingga nanti kalau ada penyintas bisa mendapatkan layanan yang lebih baik sehingga kualitas hidup mereka bisa jauh lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Berbagai masukan dan input dari Bapak Ibu sekalian tentu sangat membantu kami untuk meningkatkan kinerja dari PKB khususnya nanti dan memperbaiki juga di finalisasi laporan riset kami sebelum kami publikasi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kebajikan. Om Santi. Terima kasih untuk perwakilan dari peneliti sekaligus direktur dari PKB ITB Bapak Ahmad Hidayat. Lebih lanjut, Bapak Ibu, saya yang hari ini akan menjadi moderator untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan salam hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, baik secara offline maupun secara online. Kebetulan kalau kita lihat secara online ini ada banyak sekali yang sudah hadir, sertanya di Zoom. Saya lihat ini yang sudah hadir ada dari IPPA Kepri, ada PKBI Jawa Timur, bahkan ada PKBI Sulawesi Selatan juga, ada dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada kapal perempuan, perwakilan dari Sejumpuan juga ada, hingga sampai kepada dari Santai NTB juga ada, saya lihat di sini. Ya, alhamdulillah ya, jadi rekan-rekan kolaborasi semuanya sudah pada hadir. Begitu juga dengan yang hadir via offline pada hari ini, tamu-tamu undangan yang sudah bersama kita. Lebih lanjut Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan untuk kita melaksanakan kegiatan diskusi diseminasi riset ini.
di mana pemaparan akan disampaikan terlebih dahulu nanti oleh dari para tim peneliti, kemudian nanti akan ada tanggapan dari narasumber berdasarkan perspektif beliau masing-masing. Kemudian nanti barulah kita masuk kepada sesi diskusi. Dan sebelumnya mohon maaf untuk keterlambatan kegiatan, jadi mungkin nanti biasanya kalau diskusi soal ini akan cukup hangat nanti, bisa jadi mungkin agak sedikit telat. Tapi tenang Bapak Ibu, makan siang juga sudah disediakan, kurang lebih begitu. Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, izinkan saya untuk memanggil para narasumber kita yang sangat kami hormati, yaitu Ibu Siti Aini Hairani SH, beliau dari Kepala UPT PPA Provinsi NTB. Saya persilahkan Ibu. Ibu Profesor Atung Wadudatu, yaitu salah satu guru besar di UIN Mataram yang fokus beliau adalah pada hukum keluarga Islam dan juga sebagai salah satu peneliti studi gender. Selanjutnya saya panggil juga bersama dengan kami untuk gabung perwakilan untuk dari para peneliti. Mungkin Bapak Ahmad Hidayat, saya persilahkan. Dan juga perwakilan dari yang lainnya, mungkin di sini ada Ibu Aina Mardiah ya. Ya. Ibu Fahrul Nisa, juga saya persilahkan, dan juga Ibu Fahrul Nisa dari UTS. Ya, para peneliti yang siap untuk pemaparan, saya persilahkan untuk duduk di depan. Baiklah, sebagai permulaan, saya persilahkan kepada tim peneliti terlebih dahulu untuk memberikan pemaparannya, mungkin kurang lebih sekitar 15 menit, Mbak, bisa ya? Ya, ini. Bapak Ibu, izin bisa duduk diisi lagi bangku di bagian depan? Ya, akan lebih enak gitu kelihatan kalau bisa mengisi di bagian depan semuanya. Mari silahkan Bapak Ibu. Oh, bisa dimulai, Bu Aisyah? Izin berdiri Bapak Ibu biar lebih terlihat kali ya. Biasa stunting. Baik, izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena nanti tidak terlihat PowerPoint-nya. Baik, yang saya hormati Prof. Atung, kemudian Ibu Ena yang sudah bersedia menjadi pembahas kami, kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir pada diseminasi hasil riset kami. Nah, kami bersama-sama, saya dari FK Unizar, kemudian bersama Mbak Anissa dari UTS dan PKBI, kami melakukan penelitian bersama-sama mengenai persepsi penyedia layanan bagi penyintas kekerasan seksual terhadap layanan manajemen klinis perkosaan. Nah, kemudian ya, langsung saja. Nah, ini nanti kami berempat
sebagai tim peneliti inti ada Pak Ahmad Hidayat dari PKBI, kemudian dari Fahrun Nisa Hidayat, kemudian Fahrun Nisa dari UTS, dan saya sendiri Ainul Nurdian. Jadi seperti keluarga namanya. Jadi ya, silakan dulu di depan. Jadi kalau dari namanya seperti keluarga, ya memang kita dipertemukan karena sama-sama juga asli dari Sumbawa. Iya betul. Kebetulan juga Adayat ini adalah teman saya dulu, Bu. Dulu sampai sekarang. Bukan dulu saja. Baik, langsung saja ke bagaimana latar belakang kenapa kami melakukan penelitian ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dayat, bahwa ternyata kekerasan seksual itu banyak. Jadi seperti fenomena gunung es. Di permukaan terlihat sedikit, tapi sebenarnya di bawahnya itu banyak. Jadi mungkin yang tercatat saja itu sedikit, tapi ternyata masih banyak korban yang belum bisa kita jangkau mungkin ya, yang belum tercatat, yang belum terlaporkan seperti itu. Nah, kalau dari data yang kami dapatkan, bahwa tahun 2022 sendiri terdapat 42 kasus perkosaan yang terlapor dan 188 kasus kekerasan seksual pada anak. Ini miris sekali memang. Kemudian tingginya angka kekerasan seksual ini ternyata tidak diikuti dengan bagaimana layanan klinis yang diberikan atau apakah layanan klinis itu sudah memadai atau tidak. Itu yang menjadi latar belakang dari penelitian kami. Tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dayat, ternyata banyak juga kejadian atau kasus incest. Nah, itu kan kita juga belum tahu seberapa besar sebenarnya korban di masyarakat, misalnya di memang yang benar-benar yang data real seperti itu. Nah, ini yang tercatat kurang lebih seperti ini. Oke, jadi dari latar belakang, ya monggo di proses. Ini ke sana. Jadi dari tujuan penelitian kami, pertamanya itu bagaimana mengidentifikasi lembaga penyedia layanan untuk penanganan korban kekerasan. Kemudian kita ingin mengetahui gambaran manajemen pelayanan klinisnya terhadap korban perkosaan, kemudian mendapatkan persepsi dari penyedia layanan dalam proses pemberian layanan terhadap korban kekerasan seksual. Nah, ini kurang lebih tujuan dari penelitian kami. Nah, untuk menjawab dari tujuan-tujuan penelitian kami ini, kami menggunakan teori dari persepsi untuk melihat dari kuantitatifnya, data kuantitatifnya untuk melihat persepsi si penyedia layanan. Nah, termasuk dari kalau dari penelitian kami, dari PPA, kemudian dari yang memberikan bantuan hukum, kemudian layanan klinis, seperti itu. Nah, teori health belief model ini ada beberapa indikator di dalamnya, yaitu bagaimana persepsi dari kerentanannya. Jadi melihat ketika misalnya memberikan memberikan layanan klinis kepada korban, apakah itu bisa mengganggu atau membuat depresi atau gangguan kecemasan, atau apakah ketika memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual ini, apakah ada gangguan interpersonal pada si pemberi layanan. Nah, itu yang ingin kita lihat. Kemudian keparahan ketika memberikan layanan, misalnya memberikan layanan kepada korban, apakah mengganggu juga kepada si pemberi layanan. Pemberi layanan itu kurang lebih dari kemarin yang menjadi
responden kami dari misalnya PPA atau perlindungan hukum seperti itu. Kemudian manfaat ketika memberikan layanan kepada korban, apa manfaat untuk si pemberi layanan? Jadi persepsi di sini bukan persepsi korban, tapi yang memberikan layanan. Kemudian hambatan, apa saja hambatan ketika memberikan layanan bagi korban atau bagi penyintas dari yang mendapatkan kekerasan seperti itu. Kemudian ada tambahan isyarat untuk bertindak. Isyarat ini ketika memberikan layanan, apakah ada dukungan dari keluarga misalnya, ataukah ada mitra atau jejaring yang membantu memberikan layanan seperti itu. Kemudian kami juga ada tambah satu lagi, yaitu kesediaan memberikan layanan. Ketika memberikan layanan itu, apa faktornya, apa persepsinya. Gitu. Jadi persepsi ini adalah bagaimana menginterpretasi ketika memberikan layanan kepada penyintas atau korban kekerasan seksual. Kemudian, selain dari melihat persepsi secara kualitatif atau gambaran secara komprehensif, kita melihat dari bagaimana standar manajemen layanan korban perkosaan. Di sini ada 8 indikator. Yang pertama, apakah yang memberikan pelayanan memahami hukum dan kebijakan? Misalnya, apakah yang memberikan layanan tahu atau paham mengenai undang-undang? Misalnya ketika memberikan layanan aborsi, apakah tahu berapa hari misalnya yang misalnya hamil, berapa hari harus bisa diaborsi, berapa yang tidak, misalnya kalau misalnya lebih dari 40 hari misalnya, apakah itu termasuk legal atau tidak? Nah misalnya contohnya seperti itu. Kebijakannya apa? Kebijakan ketika memberikan layanan itu harus paham, karena harus ada dasar-dasarnya, harus paham dulu dasarnya, kebijakannya. Apakah ada kebijakan dari misalnya dari Kementerian Kesehatan atau dari apakah perlindungan hukum dan sebagainya. Kemudian ketersediaan SDM. Apakah ada sumber daya dari orangnya, sumber daya dari manusianya, misalnya di lembaga, apakah ada tim dari bantuan hukumnya, apakah ada yang memberikan layanan klinisnya, apakah ada yang memberikan layanan psikologisnya, karena tidak bisa bekerja hanya satu orang saja, harus ada kerjasama dari beberapa mungkin dari lintas program atau sektor seperti itu. Kemudian fasilitas, dilihat apakah fasilitasnya memadai. Fasilitas misalnya ketika ada datang korban korban perkosaan, apakah tersedia alat untuk visum, misalnya seperti itu. Atau misalnya datang kemudian langsung dirujuk. Apakah seperti itu? Nah, itu yang kita ingin lihat secara kualitatif, yaitu untuk menggali yang memang tidak terjawab di persepsi atau kuantitatifnya. Kemudian pelatihan staf. Apakah staf di lembaga tersebut yang memberikan pelayanan itu sudah terlatih atau tidak? Misalnya berapa kali setahun? Apakah sudah sering diberikan pelatihan bagaimana penanganan pada korban, seperti itu. Kemudian koordinasi dengan pihak lain. Koordinasi misalnya dari PPA ke rumah sakit atau ke bantuan hukum, bagaimana koordinasinya. Kemudian misalnya sosialisasi pada masyarakat. Apakah PPA ini diketahui oleh masyarakat luas atau hanya segelintir orang, sehingga sedikit yang tercatat dari misalnya korban-korban pelecehan atau kekerasan tersebut dan mengurus kebutuhan sendiri. Ini metode penelitian kami
awalnya memang kualitatif saja, tapi akhirnya kami menggunakan mix method, yaitu kuanti-kuali. Jadi nanti kita melihat bagaimana hasil dari persepsi dari kuantitatifnya, kemudian dilihat dari persepsi kualitatifnya. Kemudian dilihat apakah hasilnya dilihat triangulasinya seperti itu. Waktu pelaksanaan penelitian ini sebenarnya cukup lama, Oktober, November, Desember, ini sudah 2024 ya, dari 2023 sebenarnya. Jadi lumayan. Kemudian lokasinya yaitu di Pulau Lombok dan Sumbawa. Dan analisis datanya kami sudah mencoba sejauh ini deskriptif, narasi dan univariat, ya sama dengan mendeskripsikan dari persepsi dan tadi indikator dari manajemen layanan klinisnya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, nanti dilanjutkan oleh Mbak Fahrunisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Izin Bu Prof dan Bunda Eni, saya akan melanjutkan hasil dari penelitian kami. Oke, berbicara mengenai manajemen klinis perkosaan, tadi sudah diinformasikan bahwa ada 3 hal yang kami potret di dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi lembaga-lembaga penyedia layanan klinis. Kemudian yang kedua adalah melihat bagaimana sesungguhnya situasi yang dialami sebelum para korban ini mendapatkan layanan klinis. Dan yang ketiga adalah terkait dengan persepsi. Dan untuk yang pertama, kami sebenarnya memulai dari situasi dulu. Ternyata berbicara korban kekerasan seksual sebelum mereka melakukan pelaporan, ada 2 situasi yang dialami. Yang pertama, ada pelaporan dulu, baru mendapatkan layanan klinis. Situasi yang kedua, ada mendapatkan layanan klinis dulu, baru pelaporan. Nah, untuk situasi yang pertama, ketika misalnya seseorang mendapatkan perkosaan di dalam konteks ini, maka mereka akan melakukan pengaduan, misalnya pengaduan bisa ke PPA Polres, kemudian ke UPPD PPA di kabupaten, dan lembaga-lembaga yang diketahui, mereka yang ada di sekitarnya, ada juga yang melakukan pelaporan ke Peksos di dalam kajian kami seperti ini. Kemudian setelah itu dilakukanlah pemeriksaan kesehatan, baik seperti mereka di visum dan kesehatan lainnya. Setelah itu proses asesmen berjalan dan baru nanti akan diketahui hasilnya. Apakah ini membutuhkan layanan klinis lebih lanjut, ataukah layanan bantuan hukum, ataupun layanan psikososial dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Nah, berbeda di situasi yang kedua. Di situasi kedua ini tidak ada pelaporan. Yang terjadi justru karena adanya mereka mengalami kesakitan. Dan pada umumnya terjadi di anak-anak di bawah umur, dalam artian ini balita biasanya. Dan mohon maaf di penyintas yang disabilitas. Kadang-kadang mereka ini merasa kesakitan, setelah itu baru diperiksakan. Ketika diperiksa ternyata diindikasikan bahwa sakit yang dirasakan ini adalah korban dari kekerasan. Setelah itu diperiksa lebih lanjut dan baru ternyata ini adalah benar hasil dari korban kekerasan. Yang kemudian baru dilakukan pelaporan. Dan di kasus seperti ini yang paling rawan karena orang-orang yang mengalami ini adalah tadi catatannya biasanya balita, kemudian mereka adalah orang yang mengalami disabilitas, ada di dua situasi. Dan ternyata setelah kami melakukan identifikasi penyedia lembaga layanan ini, yang berhasil kami identifikasi ada 18 lembaga penyedia layanan yang ada di NTB yang berhasil diidentifikasi ini Bapak Ibu. Dan di sini ada 5 klaster yang kami bagi. Ada yang menyediakan layanan klinis, kemudian layanan pengaduan, layanan psikososial, layanan hukum, dan psikologi. Nah, untuk yang memberikan layanan kesehatan di sini ada ternyata hanya 6 saja yang memberi layanan klinis. Kalau untuk Fasyankes seperti misalnya Rumah Sakit Daerah ini kami jadikan satu ya, baik di seluruh kabupaten menjadi Fasyankes yang ada di NTB. Di sini ada Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Fasyankes yang ada di NTB, ada Komunik Mitra Keluarga,
ada BKBH Undram, kemudian Asosiasi Klinik Lombok Barat, dan di sini Oke, benar, sampai Asosiasi Klinik Lombok Barat. Ada 5 saja sebenarnya yang bisa diakses. Sementara yang lainnya dari 18 lembaga ini ada yang memberikan melayani pengaduan, psikososial, hukum, dan psikologi. Banyak di sini lembaganya. Tetapi khusus fokus ke kesehatan hanya 5 saja. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi dari 18 lembaga penyedia layanan ini? Kalau kita analisis berdasarkan 8 kondisi penyedia layanan berdasarkan WHO, ada 8 aspek. Yang pertama, ternyata mayoritas lembaga penyedia layanan yang 18 tadi sudah mengetahui aturan hukum, bentuk-bentuk jenis kekerasan secara umum. Akan tetapi, belum semuanya memahami lebih lanjut seperti yang sudah dijelaskan. Bagaimana undang-undang terkait penggunaan kontrasepsi darurat, aborsi itu harus seperti apa. Ini masih belum, dan hanya mengetahui kekerasan itu jenisnya apa sih, bentuknya apa, bagaimana proses umumnya itu seperti apa. Masih pada tataran di situ saja untuk mayoritas lembaga yang ada di NPB. Kemudian yang kedua, semua lembaga ini memang sudah memiliki SOP dalam pemberian layanan. Tetapi lagi-lagi SOP ini tidak bisa dijalankan karena keterbatasan sarana dan prasarananya, terutama di sumber daya manusia. Anggap saja ada satu lembaga yang hanya memiliki 3 orang, 4 orang, sementara berbicara kasus itu, bertujuh itu tidak bisa dibagi. Belum selesai yang satunya sudah ada lagi kasus yang lainnya. Jadi belum banyak gitu loh yang concern ke isu-isu kekerasan ini, sehingga ini harus lebih dimasifkan lagi sebenarnya. Dan kondisi yang ketiga sebenarnya di NPB, semua lembaga pemerintah, baik yang berasal dari lembaga sosial juga dan lembaga bantuan hukum, tidak memiliki layanan kesehatan. Sehingga ketika ada satu lembaga menangani kasus perkosaan ini, mereka paling menangani di bagian misalnya membantu pelaporan, kemudian bagaimana proses di keluarga, dan lagi-lagi ketika berbicara kesehatan tetap berujuk lagi ke 5 mitra tadi yang ada klinik mitra keluarga, kemudian Bayangkara, Fasiankes, Asosiasi Klinik Lombok Barat, seperti itu. Larinya ke situ saja. Dan ini sudah tadi yang keempat, semua merujuk ke Fasiankes dan klinik mitra untuk pemeriksaan kesehatan. Dan kondisi yang kelima, belum semua staf lembaga mendapatkan pelatihan profesional. Sehingga tidak semua staf memahami bagaimana kode etik yang seharusnya dalam bekerja. Seperti apa? Dalam artian seperti ini. Misalnya ketika ada training, satu dikirim, karena memang terbatas kan biasanya peserta training. Tetapi peserta yang dikirim untuk training itu tidak mampu mengkomunikasikan di dalam lembaganya, sehingga apa yang didapat dari training ini belum bisa nyambung gitu, belum bisa diterapkan di lembaganya. Akhirnya hanya satu orang itu saja yang mengetahui. Jadi ini kondisinya. Dan yang keenam kondisinya adalah mayoritas lembaga berkoordinasi ini di awalnya ketika ada satu kasus, banyak ini berdatangan lembaga melakukan pendampingan, tetapi tidak semua lembaga kadang ikut sampai dengan akhir. Terkadang ada di tengah karena kasus itu mungkin udah terlalu lama, mundur satu lembaga, dan yang pada akhirnya mungkin hanya satu lembaga atau bahkan tidak ada lembaga yang mendampingi sampai tuntas dengan proses reunifikasinya si korban. Ini kondisinya. Kemudian yang ketujuh adalah memang mayoritas lembaga ini memiliki keterbatasan dalam sosialisasi. Kalau kita tanya ini di NPB, apakah mereka misalnya orang semua ini tahu lembaga mana saja yang kita dapat misalnya melaporkan ketika ada kejadian? Belum banyak yang mengetahui. Apalagi kita berbicara ke hotline yang 24 jam. Masih sangat minim. Nah, dan yang ke-8 adalah di dalam internal lembaga itu sendiri, ternyata mayoritas lembaga belum memiliki layanan konselor untuk stafnya. Karena sesungguhnya berbicara untuk lembaga pelayanan untuk kekerasan seksual, ternyata bukan hanya si korban yang stres, kita pun yang melayani itu juga untuk ikut merasakan betapa riuhnya gitu. Sehingga sebenarnya dibutuhkan
khusus staff, bagaimana kita setelah kita selesai menangani kasus, kita sebenarnya harus butuh kembali ke titik nol ya, refresh kembali gitu loh. Oke, seperti itu, ada 8 tadi kondisi. Nah, dan sekarang kita masuk ke bagaimana sesungguhnya persepsi penyedia layanan ketika mereka memberikan layanan kepada korban. Di sini adalah karakteristik dari responden kami. Di sini ada 5 klaster usia, dari usia 17 sampai 25 tahun sebanyak 23% yang mengisi kuesioner. Kemudian yang berusia 26 sampai 35 tahun sebanyak 13% yang mengisi kuesioner. Usia 36 sampai 45 tahun sebanyak 33%, dan ini yang mayoritas mengisi di rentang usia 36 sampai 45 ya. Dan usia 46 sampai 55 tahun sebanyak 23%, dan yang paling sedikit adalah informan yang ada di lembaga yang berusia 56 sampai 65 tahun sebanyak 6,7%. Dan pada awalnya ketika kami mengirim kuesioner, kami hanya mengidentifikasi 3 ini jenis layanan. Ada bantuan hukum sebanyak 23%, dukungan psikologis 56%, dan layanan medis sebesar 20%. Tetapi pada saat pengolahan data ternyata ada 5 jenis layanan ternyata yang ada di NTB, karena ini adalah kuesioner awal yang kami tadinya hanya mengira ada 3, ternyata dari hasil analisa data terdapat 5 jenis layanan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kemudian ini terkait dengan persepsi. Nah, berbicara tadi sudah dijelaskan ada 6 indikator terkait dengan persepsi ini. Adalah yang pertama terkait dengan kerentanan ketika memberikan layanan. Nah, ketika ditanya apakah sebenarnya pemberi layanan ini merasa rentan ketika mereka memberikan layanan, 60%-nya ternyata merasa tidak rentan karena memang mereka sudah memiliki kapasitas dasar. Tetapi 40% ini angka yang cukup tinggi, masih merasa rentan. Bisa jadi ini disebabkan karena adanya kasus-kasus spesifik seperti tadi, yang masalah bagaimana penggunaan kontrasepsi darurat, aborsi, dan sebagainya, yang mereka belum paham seperti apa sesungguhnya mekanismenya. Sehingga ini angkanya masih besar, ini 40% mereka mengalami kerentanan. Kemudian yang kedua, tingkat keparahan. Penyedia layanan ternyata mereka merasa tidak parah sebesar 63% ketika memberikan layanan. Karena ya balik tadi mereka punya kapasitas, ada SOP. Tetapi di sini masih tinggi juga, 36% mereka merasa parah. Karena sedikit temannya, SDM-nya yang mendukung, sarana prasarananya belum memadai. Sehingga ini masih tinggi di atas angka 30%. Yang ketiga, indikator ketiga adalah manfaat yang dirasakan. Ternyata mereka merasa layanan yang diberikan itu merasakan manfaat. Mereka menyatakan bahwa sangat bermanfaat apa yang diberikan. Ini dibuktikan 63%-nya merasakan demikian. Kemudian yang keempat adalah hambatan yang dirasakan. Nah, kembali lagi di sini justru mereka merasakan 80% ada hambatan ketika memberikan layanan. Kembali lagi ke 8 kondisi tadi, yang sudah infrastruktur yang memadai, sumber dayanya masih belum, kemudian pengetahuan terkait hal-hal yang lebih spesifik untuk kesehatan perkosaan masih kurang. Inilah menyebabkan mereka merasa terhambat di 80%. Kemudian isyarat untuk bertindak. Isyarat bertindak ini ketika mereka ingin bertindak 43%. Ini seharusnya ketika mereka sudah menjadi penyedia layanan, harusnya isyaratnya itu harus sudah di atas 60% ya, mereka sudah siap bertindak. Tetapi di sini masih ada keraguan ketika mereka memberikan layanan. Kembali lagi tadi, ada barangkali ada masalah-masalah spesifik yang seharusnya SOP ini seperti apa sih gitu loh. Ada juga kebingungan terkadang ketika ada beberapa lembaga yang mendampingi, ada tidak misalnya satu frame, tidak satu SOP. Di sini juga menjadi kenapa isyarat bertindak itu agak lamban. Kemudian yang keenam adalah kesediaan memberikan pelayanan. Kalau untuk terkait dengan layanan ini, apakah mereka bersedia memberikan layanan? 63% mengatakan bahwa mereka bersedia memberikan layanan. Oke, ini sudah habis, dan ini adalah tabel kuesioner kami. Kuesioner yang kami berikan. Oke, nah, dan kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa lembaga penyedia layanan belum memiliki standar pelayanan minimal
bagaimana penanganan korban kekerasan seksual. Dan kesimpulan yang kedua adalah setiap lembaga penyedia layanan korban kekerasan seksual belum memahami kebutuhan layanan yang diberikan kepada korban secara komprehensif. Dan yang ketiga adalah persepsi penyedia layanan medis, bantuan hukum, dan psikologis terkait layanan klinis bagi penyintas kekerasan seksual memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ternyata di 18 lembaga ini. Adapun jumlah penyedia yang merasakan kerentanan sebanyak 40%, keparahannya adalah 36%, yang merasakan manfaatnya 63,3%, dan yang merasa bahwa ini adalah hambatan adalah sebanyak 80%. Dan rekomendasi dari hasil kajian ini yang pertama adalah kebutuhan akan sumber daya manusia ataupun tenaga ahli dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus tersedia di setiap lembaga, mulai dari lembaga pemerintah seperti UPTD PPA, LSM, komunitas, dan swasta. Rekomendasi kedua adalah setiap lembaga membutuhkan atau harus ada tersedia anggaran untuk menjalankan program rutin seperti kampanye anti kekerasan, layanan hotline yang aktif 24 jam, sosialisasi pentingnya pendidikan seksual, informasi beragam mengenai pendidikan kesehatan reproduksi di medsos, dan lain-lain untuk mendukung layanan. Dan rekomendasi yang ketiga adalah adanya standarisasi kurikulum pelatihan dan orientasi lembaga penyedia layanan khususnya untuk korban perkosaan. Terima kasih dari kami. Yang bertaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari tim peneliti atas pelaporannya. Mungkin setelah dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang sudah kita dapatkan tentunya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ingin mendengarkan tanggapan langsung dari para narasumber kita. Untuk yang pertama saya persilakan dulu untuk Bunda Aini untuk memberikan tanggapan dia dari UPTD PPA. Bunda Aini saat ini menjabat sebagai sebagai kepala UPTD PPA, dan pengalaman kerja beliau pernah fokus sebagai kasubag dokumentasi di bagian hukum set dalam Tengah. Beliau juga kasih pemantauan dan pemilihan di bagian LH serta Tata Mataram, hingga juga beliau saat ini menduduki jabatan sebagai kepala UPTD PPA. Kepada beliau saya persilakan, mungkin kurang lebih 15 menit Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat dari Ibu Kadis saya yang seharusnya beliau yang di sini, tapi karena beliau ada KLA di Bima, jadi kami disuruh wakilin. Ya, alhamdulillah. Jadi kita UPTD alhamdulillah sudah bekerja sama sejak 2022 dengan PKBI dengan melakukan MOU. Nah, mungkin sebelumnya tetap ada kerjasama tapi belum ada MOU. Nah, mungkin saya kembali ke bisa menerangkan sedikit tentang fungsi dari UPTD supaya kita bisa lebih jelas seperti apa. Jadi kita UPTD PPA itu kita kerja berdasar Permen PPA nomor 2 tahun 22 yang masalah standar layanan UPTD. Jadi di situ ada 6 fungsi kami, bahwa di situ kita menerima pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ini yang kami jadi pertanyaan kami bahwa banyak warga sebenarnya mengetahui banyak ada kekerasan, tapi tidak berani melaporkan karena takut identitasnya ditahu, apalagi apabila itu tetangganya yang punya kasus, jadi mereka takut dibilang kepo atau ikut kepo gosip, ikut terlibat, sementara itu itu harusnya punyanya kami yang suami istri itu gitu. Akhirnya seperti yang di Cakra kemarin ya, ada kejadian tetangga yang dibunuh sama suaminya itu, jadinya viral di Cakra, dia kos tetangganya itu mendengar bahwa mereka bertengkar, ada mendengar aduh, sampai akhirnya yang lakinya dilihat lari, tetangganya baru datang ke sana, tapi udah terlambat, pendarahan besar, akhirnya meninggal. Mungkin harus seperti itu yang harusnya kita tahu bahwa
jangan takut dianggap kepo untuk melindungi nyawa. Karena itu aturan sudah jelas yang mengatur. Jadi kami menerima pengaduan dan kami akan rahasiakan. Kedua, kami setelah ada pelaporan, ini baik PPTD kabupaten maupun provinsi sama, cuma provinsi itu kita lintas kabupaten yang kita tangani. Saya nggak tahu kalau dari di sini ada UPTD enggak yang hadir ya, online. Ada, soalnya tadi teman-teman ada yang bilang kamu belum dapat linknya. Sudah ya, oh, alhamdulillah. Hadir dong Bu. Jadi di 10 kabupaten semua kita sudah ada, alhamdulillah Bu. Prof, di provinsi lain malah banyak yang belum seluruh kabupatennya yang ini. Yang lebih termasuk yang cepat. Nah, setelah itu kami melakukan penjangkauan. Nah, penjangkauan kalau apabila itu keadaannya kabupaten yang agak kesulitan SDM seperti tadi yang dibilang, betul bahwa kami UPTD ini kan mulai terbentuk itu tahun 2020, tapi tidak semua kabupaten yang sudah terbentuk juga tahun 2020. Nah, akhirnya tahun 2021, 2022 Kota Mataram terakhir terbentuklah, walaupun dengan mungkin SDM-nya cuma 1 sama 2, kepala UPTD sama KTU. Memang itu kendala kami. Mungkin gini, karena sosialisasi dari pusat itu belum intens ya, bahwa UPTD PPA itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Apalagi sekarang ada aturan terbaru untuk UPTD, khusus untuk UPTD PPA itu, Perpres nomor 55 tahun 2024. Jadi lebih kuatlah kami sekarang. Hanya mungkin memang pemerintah daerah yang kita harapkan untuk lebih memperhatikan kita dengan SDM. Jangan hanya cuma 2 orang. Dengan kasus yang sangat banyak, Bu Prof, Kota Mataram aja yang lingkupnya kecil, kewalahan. Kasus menikah, kasus segala macam lah KS. Nah, yang kasus menikah ini yang pembelasan pernikahan ini yang kenapa akhirnya mungkin kasus dianggap banyak di NTB karena banyak anak yang menikah muda yang kita lakukan pemisahan Bu Prof, pemisahan habis itu kita tidak di simponi itu tidak ada ininya untuk yang pembebasan pernikahan, yang ada kekerasan seksual. Akhirnya kami masukkan di kekerasan seksual, di data kekerasan seksual. Sehingga kelihatannya nampaknya tinggi kekerasan seksual, padahal itu anak kecil yang umur 14, 15, 16 yang masuk di kami, yang melakukan hubungan suka sama suka, karena dia tetap anak kecil, kita anggap dia anak kecil tidak boleh, walaupun dia tidak suka sama suka, kita anggap itu tidak boleh, tetap itu kasus korban kekerasan seksual. Sehingga naiklah jumlahnya, angkanya. Nah, cuma angka yang tertulis di dalam riset itu masih sedikit dibanding angka yang ada di Sufoni sebenarnya. Di riset kalau nggak salah cuma 200 sekian. Di kami setelah kami pantau di Sufoni sudah ada 300 lebih tahun 2022-2023. Banyak banget. Kalau saya mau sebutkan atau nanti saja jumlahnya ya. Nih, sebutkan sekarang mungkin ya. Kita update. Jadi untuk saya nggak usah sebut 2022, 2023 aja. Jumlah kasus di Semponi itu 390 kasus. Sementara di riset 293. Iya, lumayan. Cuma mungkin itu tadi bukan kekerasan khusus, memang kekerasan, tapi banyak pernikahan muda yang kita pisah, akhirnya kita masukkan data sebagai kasus kekerasan seksual. Perempuan 75 orang korbannya. Anak perempuan 301. Nah, yang 301 ini adalah data yang tadi pembelasan pernikahan yang suka sama suka Bu Prof. Habis itu anak laki-laki ada 14 orang. Nah, tahun 2024 1 kasus. Baru bulan April, perempuan 22 orang,
anak perempuan 69 orang. Tapi ini data Simponi, jadi data Simponi itu dari keseluruhan 10 kabupaten kota yang dimasukkan oleh UPTD, teman-teman UPTD kabupaten kota. Kalau yang masuk di kami, Simponi ini aplikasi yang dibentuk oleh Kemen PPA. Jadi sebenarnya Simponi ini bisa diakses oleh semua, Simponi, data Simponi bisa diakses oleh semua, termasuk teman-teman kepolisian atau pemerhati. Di sini sebenarnya RPA yang sudah pegang termasuk Mas Genta, itu tahu andikan mau dilibatkan. Kalau yang masuk di UPTD, jadi beda yang masuk di kami di UPTD juga menerima ada rumah aman yang batasnya 14 hari, Bu Prof. Untuk jadi juga untuk info ke Bu Prof ya. Tahun 2023 itu ada 86 kasus kekerasan seksual itu perempuan dewasa 5 orang, anak perempuan 17 orang yang masuk di kami. Tahun 2024 11 orang, anak perempuan 11 orang, dan itu rata-rata karena pernikahan. Ada di sini betul katanya incest, masalah bapak perkosa anak, ada juga masuk di kami. Yang bingungnya gini, keluarga itu dilema Pak, Bu Prof, dilema dia mau melaporkan saudaranya sendiri itu sebagai pelaku atau dia mau menarik supaya tersembunyi. Cuma karena anak itu akhirnya betul katanya melapor bahwa dia sakit perut, puluh hati, mungkin karena stres, ke rumah sakit atau ke Yankes. Nah di sana akhirnya ditahu bahwa anak ini katanya pernah keguguran. Cuma dia nggak tahu bahwa itu dia keguguran. Dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Ibu bapaknya sudah pisah. Yang bingungnya lagi setelah masuk di kami, nah kerjasama kami dengan PKBI itu sudah alhamdulillah. Jadi setiap klien yang masuk, kami langsung bawa sehari 2 hari langsung bawa ke PKBI. Hanya memang di sini tidak ada yang seperti tadi yang minta untuk dikuret karena rata-rata sudah perutnya besar. Iya. Kalau yang lain tetap kami bawa, jadi terkontrol, semuanya. Nah, incest ini yang bingungnya setelah kami titip di Paramita. Nah, koordinasi kami dengan semua lembaga layanan tuh alhamdulillah Paramita, Dinsos itu kerjasama kami semua untuk pemerintah bagus. Nah, anak ini kapan hari ada rujukan kami ke Paramita, oleh Paramita bingung, kita mau kembalikan. Sementara di daerah itu masyarakat warga nggak mau menerima ini anak. Yang bersalah bukan dia korban, tapi dia lebih jadi korban lagi dengan penolakan di masyarakat. Itu yang akhirnya kita apakan gitu. Akhirnya memang kita beri penguatan. Tapi penguatan juga akhirnya anak ini karena dia nggak bisa tinggal sama ibunya, dia nggak bisa tinggal sama bapaknya, tetap saja gitu. Di kami sudah kuat, begitu dia kembali ke masyarakat, kembali lagi yang kejadian seperti itu. Itu PR untuk kita, untuk kami. Nah, jadi banyak kendala kami, tapi yang pasti dari beberapa tadi yang dibilang di sana, masalah SDM, masalah sarana prasarana. Untuk provinsi sarana prasarana sudah alhamdulillah lumayan. Untuk kabupaten kota itu ada sebagian yang punya sarana prasarana rumah aman, tapi karena SDM-nya cuma 1-2 orang, jadi tidak ada yang menjaga, dirujuknya ke kami. Seperti itu. Alhamdulillah kami ada 15 tenaga yang termasuk pejabatnya. Ya. Kalau soal pelatihan, kami pelatihan itu karena memang begitu COVID, begitu gempa, begitu COVID, mungkin anggaran agak sulit. Jadi pelatihan untuk penguatan SDM kami itu agak kurang. Semua, termasuk kabupaten kota. Kabupaten kota malah berharap, andaikan nih ada layanan atau seperti PKBI melakukan sosialisasi. Alhamdulillah, harapan kami seperti itu karena pemerintah pun saat ini mungkin dengan anggaran yang minim agak susah melakukan itu. Mungkin sementara itu ya yang
masalah SDM, pelatihan, sarana prasarana, budaya. Oke, itu saja sementara dari UPTD PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pemaparan, menarik sekali ya. Jadi kita sudah melihat situasi di luar pemikiran kita pada umumnya, dan mungkin nanti dari hasil pemaparan Bunda tadi akan ada banyak perbaikan juga bagi tim peneliti. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Ratun Wardati untuk memberikan pemaparan beliau. Tetapi terlebih dahulu mungkin sedikit saya bacakan CV Ibu Prof. Sambil ya singkat saja karena memang ada panjang sekali ini. Luar biasa. Yang pasti Ibu Prof adalah merupakan salah satu profesor atau guru besar di UIN Mataram, dan memang fokus beliau adalah pada bidang hukum keluarga Islam dan juga studi gender. Tetapi selain daripada itu, beliau juga dapat melakukan pengabdian masyarakat, penelitian dan sebagainya. Mungkin lebih lanjut kita dengarkan aja dulu pemaparan dari Ibu Profesor Ratun Wardati. Silakan Bu Prof, kurang lebih 15 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Eni Hairani, Kepala UPTD PPA Provinsi NTB, yang kami hormati Direktur PKBI dan seluruh jajarannya, dan tim peneliti serta semua undangan hadir bersama kita juga di sini. Izin saya perkenalkan Ketua PSGA Ibu Dr. Nikmatullah yang di depan, dan Ketua UINKER kita. Jadi mungkin ke depan UINKER masuk ya di sini. Ini sama-sama orang Sumbawa juga. Ini orang Sumbawa dua-duanya. Iya, sama Sumbawa. Baik. Saya kemarin dapat pesan dari Mas Bayat ya, lewat Mbak Aisyah. Bu Atun jangan suruh ngomong ala akademisi ya, tapi ngomongnya ala aktivis. Saya tuh nggak tahu gimana membedakan akademisi dan aktivis. Tapi tadi dari yang disampaikan, saya kira penelitian ini bagus sekali, perlu diseminasi lebih luas melalui artikel tulisan populer agar bisa diakses oleh banyak orang, karena gap yang dilakukan oleh penelitian ini, penelitian ini mengisi literatur gap yang memang jarang kita lirik ya. Kita selalu fokus di korban atau pelaku, sedangkan orang di tengah-tengah itu yang berdarah-darah untuk melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki ini banyak kita lirik, dan penelitian ini saya kira sangat penting. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa penyampaian tadi sebelum saya ke PowerPoint yang saya buat. Yang pertama adalah bahwa mengapa ini masih kurang orang, kurang fasilitas, kurang ini, kurang itu gitu ya. Saya kira karena kasus-kasus seperti ini nih bukan merupakan isu elektoral yang penting bagi elektoral. Jadi kalau isu-isu yang penting untuk pemenangan seseorang itu tuh akan banyak sekali akan diperhatikan. Tapi kalau isu-isu yang menurut kita, apa sih itu gitu, udahlah urusan keluarganya sendiri, salahnya sendiri, membuka-buka rok atau apa segala macam. Walaupun jelas korbannya itu juga ya banyak yang pakai cadar bahkan, tapi selalu itu tadi, ini bukan isu elektoral. Nah, saya kira ke depan bagaimana kita mendorong isu seperti ini menjadi isu yang memang harus diperhatikan oleh ya pelaku-pelaku politik ya, orang-orang yang akan kita berikan amanah baik di legislatif maupun eksekutif. Yang kedua, masalahnya adalah kita masih terjebak di dalam pengabdian versus profesionalisme ya. Jadi ini kan masih pengabdian ini, pekerjaan ini. Ibu 2 orang, Masya Allah gimana? UINKER itu juga walaupun fokus kita kecil ya Mbak, ini kan universitas saja. Pelaku korban, terutama korban dari dalam walaupun pelakunya dari luar. Itu juga ya masih kurang semuanya ya. Ya artinya ya kita kalau nggak ada jiwa pengabdian ya wallahu a'lam bishawab kan. Tapi karena ada pengabdian, nah gimana ini? Apakah pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting ini yang mempengaruhi individu, bahkan masyarakat ya, tidak hanya individu, keluarga dan masyarakat ini masih kita anggap remeh, hingga kita tidak menganggap ini sebuah
pekerjaan profesional. Kalau profesional kan pasti semuanya dituruti gitu Pak. Tapi kalau pengabdian, ya wallahi sudahlah gitu. Ikhlas beramal lah. Masa dunia terus yang kamu urus, akhirat juga gitu. Sementara ada kantor-kantor tertentu tuh, ya mereka juga nggak nyampe-nyampe amat urusannya ke kita. Tapi gajinya tinggi gitu. Maksudnya begitu. Nah gimana kalau yang kayak gini? Curhat ya Bu ya. Curhat Mama Dede. Yang ketiga itu yang sangat penting tadi yang disampaikan oleh teman-teman, emotional burnout. Aduh ini penting banget ya. Maksudnya dana untuk tadi teman-teman UPTD bukan hanya dana bagaimana pelatihan, tapi justru itu setelah itu apa? Kita juga merasakan loh di Wincare itu, baru masuk kasus itu, aduh kayaknya udah nggak bisa tidur lagi kita ini Mbak, gimana ini? Baru enak-enak, lagi masuk kasus. Nah kan kasusnya orang-orang yang kita kenal, kan gimana nggak kasihan atau gimana? Emosional burnout lah kita. Nah kadang-kadang kita nggak punya saluran untuk itu, akhirnya cueklah saja, biarlah, biar nggak usah dipikir. Padahal menunggu pikiran-pikiran. Jadi memang 3 hal ini perlu kita terus advokasi saya kira untuk kedepannya memang menjadi perhatian bersama. Masalah tadi bagaimana isu elektoral, lalu kemudian mendorong pekerja-pekerja seperti ini profesional. Jadi apakah kerjasamanya yang lebih dikedepankan atau apa? Dan ada healingnya, ada healing, ada biaya healing Bu, jangan biaya kerja terus. Iya kan, perlu healing atau perlu apa, trauma, iya biaya healing perlu. Nah, jadi saya kira itu catatan saya ya dari penyampaian teman-teman tadi. Tapi saya ingin beberapa hal yang saya sudah susun bahwa memang sexual violence ini widespread issues. Fenomena gunung es. Jadi banyak tapi tidak banyak dilaporkan. Mengapa? Itu nanti kita bicarakan. Karena dia underreported crimes. Kenapa? Sosial stigma Ibu kayak tadi. Gimana lagi? Kemudian kurangnya kepercayaan kita kepada sistem pengadilan, sistem justice system kita. Makanya sekarang keadilan itu lewat viral. Kalau nggak viral nggak nyampe. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga itu melalui Facebook. Kita baca di Facebook misalnya bahwa terjadi ini, terjadi itu. Ditanya kenapa nggak lapor polisi? Saya nggak punya uang lapor polisi misalnya. Atau gimana kalau nggak didengar? Nama saya sudah kadung rusak tapi nggak didengar oleh mereka. Lebih baik saya sendiri yang merusakkan nama saya melalui Facebook. Jadi seperti itu, limited access to support service. Nah, menurut data terbaru bahwa 60% dari penduduk Indonesia itu pernah mengalami sexual violence di dalam hidupnya. Tetapi menurut saya ini agak rendah. Karena saya pernah mengikuti pelatihan dan ditanya di dalam satu forum itu oleh narasumbernya, waktu itu Fatayat yang ngadakan. Narasumbernya Mbak Wahidah Suaib nanya, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, pernah nggak mengalami bentuk-bentuk sexual violence ini dalam hidup ibu? Semuanya pernah. Nah, misalnya kalau dari yang segi yang soft ya, pernah dipanggil, aduh jalannya, aduh bibirnya, aduh apanya lah, yang hal-hal yang agak ini. Ya, itu paling ringan. Tetapi justru yang banyak itu adalah yang tengah-tengah. Misalnya pernah dipegang ininya, ya orang kalau suaminya yang pegang nggak apa-apa, bapak-bapak. Tapi orang lain maksudnya yang pegang terus beberapa tempat yang sensitif itu berarti kan ya sudah kita tanya diri masing-masing saja lah yang hadir di sini. Saya nggak mau survei juga tapi maksudnya tuh kayaknya ini 60% ini mungkin yang agak berat maksudnya ya, kalau yang ringan-ringan tadi nggak masuk. Jadi saya kira ini alarming lah, maksudnya harus kita khawatir. Nah, support service yang ada sekarang tadi sudah disebut, ada medical service, ada psychological support, ada legal assistance. Dengan segala kekurangan yang tadi disebutkan itu ya, kita nggak usah ngulang-ngulang di situ. Tapi beberapa hal memang challenge itu stigma and shame tadi. Jadi orang-orang yang survivors ini
dia sudah mengalami sedemikian rupa kekerasan dan trauma, tapi oleh kita masih disalahkan. Tidak diterima, ternyata kenyataan itu tidak diterima kembali. Ini kan menjadi challenge bagi kita. Dan ini gerakannya harus kultural. Jadi nggak nyampe lah UPTD, PPA di situ kan. Tetapi bagaimana secara kultural kita lakukan gerakan bahwa orang-orang yang menjadi korban ini adalah orang-orang yang harus kita kasihani. Bukan orang-orang yang justru kita sudutkan. Kemudian itu tadi lack of awareness. Gimana caranya? Seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ada orang dipukul, dengar aduh, plak. Tapi kan kita nggak berani juga. Takutnya malah kita yang kena atau orang itu pakai senjata atau apa. Nah ini kan perlu ada SOP yang jelas. Ini mohon maaf, kalau kita bandingkan dengan di luar negeri misalnya ya, di negeri-negeri yang sudah maju, 911-nya kan jalan. Jadi begitu dia dengar plak-plak tadi, 911 Bu, nggak boleh juga dia masuk ke situ. Karena khawatir juga kan keselamatannya dia. Kalau orang lagi pukul-pukulan. Tapi 911 kita enggak, jalan enggak, itu masalahnya. Saya itu pernah kecelakaan di situ di Cakra itu Bu. Padahal ya ada kantor polisi di situ. Lamanya, padahal kejadian ini depan, bukan lagi kejadian yang dilaporkan secara online. Ini kan agak-agak sulit. Nah misalnya saya pernah juga punya pengalaman di Australia, di apartemen itu tiba-tiba lampu mati. Lampu mati di sana kan nggak bisa sembarangan mati kalau nggak ada minta izin sebelumnya mereka kan, mereka kasih tahu. Nah, matinya nggak semua cuma di apartemen kita. Itu tuh kita telepon 911 tuh polisi tuh kayak datang kayak ada mau teroris di sini tuh loh. Banyaknya. Lah, kok gini? Saya kan takut jadi heboh karena mereka mengkhawatirkan misalnya lampu mati ini ada yang matikan, ada intimidasi dan sebagainya. Cepat datangnya. Nah kalau di kita ini kan gimana caranya? Memang serba salah. Mau partisipasi masyarakat, saya juga mungkin nggak berani dengar orang plak-plok korban. Kan paling kita pingin telepon siapa. Tapi teleponnya juga nggak nyampe. Nah saya kira ini yang masih perlu government ya. Bukan kita sebagai masyarakat untuk memastikan ini semua. Limited availability misalnya resources dan funding tadi yang disebut tadi ya, keuangan. Lalu tadi systematic barriers. Jadi ada birokrasi yang masih susah tadi. Kemudian juga kompleks legal and healthcare system. Jadi nggak tahu kalau menurut teman-teman yang pernah meneliti tentang medical service kita itu masih jauh kalau kita bicara mereka sudah masukkan perspektif gender di situ ya. Karena buktinya tingginya angka kematian ibu dan bayi itu berarti cara pandang yang menghargai pengalaman perempuan di dalam medical system kita belum masuk. Jadi gimana sih rasanya melahirkan? Apa yang harus dilakukan servis-servis yang praktis untuk diberikan kepada perempuan melahirkan itu kan harus mendengarkan dari pengalaman kita yang melahirkan. Nanti yang rapat bapak-bapak taunya menghamili kan, nggak melahirkan, jadi nggak nyambung masukannya itu loh Pak. Nah kan nggak nyambung kalau kita yang ditanya, oh harusnya begini, baby blues itu misalnya begini, kalau ada nifas itu begini, sakit perut sebelum melahirkan begini. Nah kalau nggak dengar dari kita yang punya pengalaman, gimana mau nyambung dengan dokter-dokter yang memberikan healthcare ini? Ya kalau dia mau nanya istrinya, kalau nggak juga kan gimana? Nggak punya waktu kayaknya dokter-dokter ini saling nanya karena sibuk banget. Jadi untuk progres, saya takut 15 menitnya udah lewat. Jadi menurut saya memang untuk survivors ini perlu holistic support yang nanti akan dilakukan oleh 18 ini ya, mungkin 19 dengan UINCARE ini. Pertama, trauma informed care. Jadi kepedulian kita terhadap traumanya mereka. Berarti ini kan panjang. Bukan sekedar sudah selesai urusannya udah. Tapi setelah itu gimana? Misalnya teman-teman di UINCARE itu kemarin ada mahasiswa kita yang jadi korban ya. Kemudian dia sebenarnya anak yang berprestasi ya, tapi kemudian karena posisi ini dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah teman-teman sampai sekarang kan masih mendampingi lewat WhatsApp. Gimana agar dia percaya diri dan kemarin dia lapor, apa Mbak punya prestasi apalah dia ya. Padahal waktu ketemu kita tuh aduh
gimana. Nah ini kan panjang. Nah mau nggak kita sampai ke situ anunya, PTD, PPA, layanan, apalagi tadi satu-satu hilang. Belum selesai urusan udah hilang semua. Nah ini panjang. Nah makanya kan sebenarnya pencegahan itu jauh lebih menjanjikan daripada mengobati, karena kalau sudah kejadian begini nih panjang urusannya, traumanya bisa seumur hidup. Jadi makanya kita tagline-nya WinCare itu haram jadi pelaku, jangan jadi korban, karena panjang sekali urusannya. Kemudian mungkin perlu economic empowerment, selain tadi ya segala sesuatu. Setelah mereka pulang, setelah jatuh sejatuh-jatuhnya itu, apa yang bisa mereka lakukan? Setelah dikerasin oleh suaminya, lalu suaminya nggak mau menceraikan. Ini kasus terbaru di Facebook waktu hari raya kemarin. Saya baca teman-teman di Bima itu jadi heboh, viral gitu. Karena anak ini anak yang berprestasi, sebelumnya ternyata mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya suaminya ini terlibat open BO. Jadi selingkuhannya tuh orang yang open BO, bukan orang gini lah, tapi dia memilih untuk itu. Lalu tapi tidak mau menceraikan istrinya, gitu. Jadi istrinya harus sementara istrinya sudah keluar dari pekerjaannya dia ketika nikah. Nah ini gimana, ini udah jatuh dan sudah punya anak 2 orang. Jadi ekonomi saya kira sangat perlu. Terus yang ketiga tadi Bu, community reintegration itu. Bagaimana anak-anak yang pernah jadi survivors ini bisa diterima kembali oleh masyarakat kita. Tidak ada judgmental berlebihan terhadap dia, tidak sampai mengatakan salahmu sendiri, begini seperti itu. Kemudian terakhir mungkin rekomendasi kebijakan-kebijakan ini lebih fleksibel lagi, lebih diatur lagi pada poin-poin yang tadi ditemukan oleh teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita advokasi. Dan ini mumpung legislatifnya baru, mungkin dengan semangat baru ya, PKBI bisa bersama-sama dengan teman-teman komunitas lainnya, karena saya kira ini mohon maaf, saya kira 2 kelompok strategis di masyarakat yang paling bisa kita andalkan adalah CSO dan akademisi. Kalau CSO dan akademisi sudah tidak peduli, sudah habis kita. Siapa lagi gitu loh. Makanya kalau sudah itu yang saya ingat itu bersemangat lagi. Kalau nggak ingat ya nggak semangat. Karena kebetulan kita akademisi, teman-teman CSO gitu. Kalau kita ini sudah udahlah, biarin dah. Siapa lagi yang mau peduli gitu. Karena kalau nyerahkan ke government semua terlalu banyak urusannya, ngurus 200 juta umat ini. Jadi kita terus memperkuat, saling memperkuat. Jadi kemudian servisnya juga di-expand tadi, expanding services, tidak hanya on the spot, tapi sebelumnya gimana, sesudahnya gimana, increasing awareness, lalu enhance coordination. Jadi koordinasi kita, terutama tadi Mas, ayo CSO, dia support aktivis, support akademisi mensupport aktivis. Kayak kasus terakhir sering akademisi itu tampil ke depan, misalnya beberapa guru besar kemarin ya melakukan demo atau apa. Yang saya dengar malah aktivis yang bilang, ini ngapain guru-guru besar ini? Apa sih nggak ada kerjaannya, tidur sudah sana, buat dah jurnal. Nah kan ini jadi mundur lagi kita. Maunya kita ketika akademisi maju, itu tuh jangan dibully, malah didukung. Siapa yang harus mendukung? Aktivis, biar sama-sama kuat. Nah begitu juga ketika aktivis, makanya kalau kita misalnya yang tahu bagaimana perjuangannya aktivis, ketika aktivis minta kita kerjasama, hayo, gitu aja, karena dengan di situ kita bisa bekerja sama. Saya akhiri sampai di situ, mudah-mudahan pas waktunya dan kita bisa extend melalui diskusi yang insya Allah akan hangat sekali diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tepuk tangan untuk para narasumber dan juga para peneliti kita. Luar biasa pemaparan dari peneliti dan para narasumber kita. Saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan karena keterbatasan waktu. Karena kebetulan yang hadir hari ini juga ada yang saya ambil, tetapi mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi saya mulai dari yang offline dulu. Nanti baru kemudian kita ke online ya, Bapak Ibu.
Mungkin untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan. Mohon pada saat bertanya, rules-nya adalah langsung menyebutkan nama, asal, dan pertanyaan yang singkat. Tidak perlu curhat dulu Bapak Ibu. Nanti lebih panjang via diskusi. Ya, saya persilahkan untuk 3 penanya pertama. Ya, ada lagi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia Hidayati. Nama saya Dahlia Hidayati dari UINCAR UIN Mataram. Terima kasih kepada para peneliti, PKBI, para pembahas atau pemateri pada pagi hari ini, serta semua undangan. Kami wakil dari PSGA dan UINCAR Mataram mengucapkan selamat datang. Mohon maaf fasilitas yang kami berikan bisa sediakan Mas Hidayat pada pagi hari ini ya sangat sederhana. Tapi saya kira tidak mengurangi esensi dan bermaknanya pertemuan kita pada pagi hari ini. Menjelang siang. Kami ingin memberikan refleksi sedikit kepada teman-teman peneliti, researcher pada kali ini bahwa memang apa yang disampaikan itu menjadi cermin sebenarnya buat kita. Para penyedia layanan klinis termasuk di dalamnya UINCAR. Bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Kasus kekerasan seksual memang adalah kasus yang ibaratnya iceberg peak ya, jadi puncak gunung es. Yang terbaca di permukaan hanya puncak kecilnya saja, tapi di bawah permukaan itu sangat luas, ya sangat besar, sangat masif. Itu menjadi kesadaran kita semua sebagai aktivis ya, sebagai penyedia, sebagai akademisi. Nah, kami sangat luar biasa hasil riset ini memberikan insight, memberikan pencerahan, menjadi ajang muhasabah kalau bahasa teologinya. Melihat kita ini sudah sampai di mana sih. Nah, dengan riset ini memberikan wawasan yang sangat luar biasa, saya kira bagi kita, oh kita ini seperti ini loh. Cerminan kita seperti ini dan masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan, harus kita upayakan ke depan. Saya tidak akan bertanya, mohon maaf Mbak Moderator, tapi memberikan sama-sama saling support. Nah, mungkin di sana tadi belum masuk WinCare ya, Mbak-mbak dan Mas-mas peneliti, karena memang WinCare ini sifatnya masih internal dan kami juga masih terus belajar, masih baru, masih melayani laporan-laporan, pengaduan-pengaduan, kasus-kasus yang melibatkan pasivitas akademik kita. Kita belum belum publish ya, belum membuka layanan untuk skala yang lebih luas atau masif karena memang segala keterbatasan yang disampaikan tadi. Tapi saya kira pada hari ini menjadi satu pertemuan yang sangat berharga. Kita bisa berjumpa dengan teman-teman dari UPTD, teman-teman dari NGO, PKBI, bahwa mohon maaf nanti jika berkenan UINCAR ingin bekerja sama dengan lembaga-lembaga referral bahwa kita butuh teman-teman NGO karena memang fasilitas di UINCAR juga belum memadai. Misalnya ketika ada kasus kekerasan seksual yang tingkatnya berat, kita belum punya sarana medis, Bapak Ibu. Kalau konseling mungkin sudah, penanganan awal yang disampaikan mungkin sudah, tapi misalnya bagaimana menangani lebih lanjut, itu kami memang belum punya fasilitas. Kita butuh kerjasama dan mohon maaf nanti ketika kami mengetuk pintu ke kantor Bapak Ibu, mohon kami diterima. Kami ingin melanjutkan dalam bentuk-bentuk kesepakatan dan MOU, insya Allah. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapannya, Dahlia, dan juga keinginannya yang sangat baik untuk berkolaborasi dari UINCAR dan PSGA. Ada yang lainnya, Bapak Ibu, yang saya asal mungkin ingin bertanya atau memberi tanggapan, boleh? Mungkin para narasumber mau menanggapi terlebih dahulu? Langsung yang online saja ya, Bapak Ibu. Baiklah, yang untuk yang online, ini sudah ada 3 orang yang sudah angkat tangannya. Ada 4. Oke, ada banyak juga yang Firanda. Mungkin terlebih dahulu saya berikan kepada Ibu Sri Budi Utami dari LPSDM.
Mohon bantuannya, Pak Teknis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ya, perkenalkan Ibu saya Sri Sri Utami, Budi. apakah bisa mendengar suara kami di sini? Ya, sudah terdengar. Halo? Halo? Tadi kami sudah berikan alternatif ya chat juga. Bagaimana tim teknis? Apa ada speaker yang menyambungkan? Ada. Ibu Sri Utami bagaimana? Apakah Halo? Ibu Utami, Ibu Sri Budi Utami, apakah tersambung dengan kami? Iya, dari tadi saya sudah tersambung. Halo? Ini Ibu Sri Budi Utami sudah chat, beliau katanya sudah tersambung. Coba speakernya bantuannya tim teknis. Halo? Bisa ya? Iya Mbak, bentar. Tim teknis bisa masuk? Jadi boleh coba? Halo? Selamat siang. Ya, di peserta Zoom yang lain suaranya jelas, tapi di ruangan tempat kegiatan yang tidak mendengar suara kita ternyata ya. Baik, kalau memang tidak bisa. Baiklah, mungkin karena ada terkendala persoalan teknis, sepertinya untuk yang bertanya tidak memungkinkan secara langsung yang via online, mungkin bisa diketik di fitur chat saja untuk pertanyaannya. Sambil menunggu untuk chat dari para peserta via online, apakah yang dari offline? Nah, baiklah, terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua yang ada di ruangan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Terima kasih. Nama saya Suryadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram. Mungkin apa namanya, sangat bersyukur sekali hadir di sini untuk mengikuti hasil riset ini. Karena kenapa kami di Kota Mataram seperti tadi digambarkan oleh Bu Kepala UPTD, UPTD-nya itu cuma 2 orang, kepala sama KTU. Jadi saya pribadi di situ membantu. Ya, tapi kalau saya di dinasnya gitu, tetapi membantu untuk keseharian di UPTD-nya karena memang tidak ada orang di situ, gitu kan. Kembali tadi, semoga dengan adanya riset ini gitu nanti akan memberikan gambaran terutama ke pemerintah daerah maupun ke pusat gitu bahwa hasil ini menggambarkan apa yang kami alami di lapangan. Mungkin itu. Terima kasih. Harapannya penitipannya semoga ini menjadi masukan terutama nanti di pemerintah daerah yang sampai saat ini kalau saya berbicara sih khawatirnya saya menjelekkan diri saya sendiri. Nanti artinya begitu, ya gitu artinya seperti itu. Mungkin dengan hasil riset ini bisa mewakili kami yang ada di lapangan. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menanggapi. Ya, alhamdulillah. Untuk Bu Dahlia ya, alhamdulillah. Kami sama Wincare itu udah pernah jumpa dengan Mas siapa ya, lupa saya. Ya belum, bukan. Saya lupa. Waktu itu beliau bermain ke UPTD dan alhamdulillah
Kalau soal kerjasama kami siap pintu terbuka karena PKL-PKL-nya pun sudah ada yang dititip di kami udah banyak, termasuk salah satu saya ajak dia bekerja itu anak buahnya ibu di belakang sebagai petugas SAPA 129. Jadi lupa saya informasikan ibu bahwa ada hotline kami, tapi kementeriannya punya di SAPA 129 itu siap 24 jam siapapun yang mengadukan dan petugasnya orang WIN juga mahasiswa WINCARE yang sedang menyusun karena dia rajin jadi kami libatkan alhamdulillah keluarannya WIN ini iya lagi mengingatkan terus benar katanya Dinas DP3 Kota Mataram harapan kami tidak mungkin kami memburukkan diri kami sendiri tapi memang kita harus mengakui bahwa SDM kami sarana prasarana di kabupaten agak sulit, habis itu kendala anggaran juga. Mana di kabupaten kota itu kalau kota enak cuma langkah sini langkah situ sampai di Bima, di gunung sana, di Sumbawa, yang di gunung sana anggaran yang sangat minim, tapi kalau tidak dengan hati itu mereka akan nyerah jadi kepala UPTD. Tapi luar biasa saudara-saudara saya sebagai kepala UPTD di kabupaten kota yang memang punya daerah yang langsung turun terjun ke lapangan dengan hati siap 24 jam kepala dinas kami misalnya jam 11 malam bagaimana nih kasus kadang-kadang kepala dinas mungkin dari NGO maupun dari tahanan menginformasikan bahwa ada kasus ini. Nah, kepala dinas kami langsung menanyakan ke kabupaten kota, ke kepala-kepala UPTD kabupaten kota, dan direspon saat itu juga, jam 11, jam 12 malam. Jadi, rasanya yang 24 jam itu kurang, 23 jam kita dalam sehari, 24 jam kami dalam sehari, dan HP kami siap full 24 jam. Nah, termasuk sama Dinsos, di waktu di Dinsos juga kami seperti itu. Jadi memang koordinasi kami semua sama teman-teman pelayanan Dinsos Paramita itu alhamdulillah. Mungkin itu ada tambahan dari Ibu. Dari tim peneliti tidak ada? Baiklah, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mungkin saya bacakan dulu. Bentar, mana? Izin bertanya, Ibu-ibu, untuk riset lokasinya di Pasangkes mana saja dan respondennya siapa ya? Terima kasih. Ini dari Ibu di PPL Yosnili. Atau dari tim peneliti yang tidak duduk di sini mau membantu? Ini pertanyaannya adalah lokasinya di Pasangkes mana saja dan respondennya siapa? Ada nggak bisa? Silakan Mbak Lisa. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi bisa diulang lebih jelas lagi Mbak. Responden apa tadi pertanyaannya? Ini Pasangkes mana saja dan respondennya siapa? Dari penelitian kami? Iya. Oke. Kalau dari Pasyankesnya di sini kami Pasyankes swasta. Jadi klinik swasta dan juga ada satu rumah sakit yang biasa menjadi rujukan dari setiap kasus itu rumah sakit Bayangkara. Kemudian ada beberapa juga Pasyankes atau puskesmas yang tidak secara langsung menjadi bagian dari responden kami, tapi saya dapatkan informasi dari lapangan bahwa korban juga langsung dibawa ke puskesmas di Lombok Barat. Itu kemarin informasinya dari Peksos ya, Peksos Lombok Barat di sini. Ada itu dari kami. Itu aja yang kami dapatkan dari Pasyankesnya Rumah Sakit Bayangkara, kemudian klinik swasta seperti klinik Mitra Keluarga itu aja yang kemarin ada layanannya, kemudian ada asosiasi klinik juga, beberapa asosiasi klinik yang ada dari bidang-bidang yang juga membuka praktek juga seperti itu. Yaitu salah satu responden kami yang ikut dalam FGD atau Dev Interview. Ya, mungkin ada tambahan lagi? Oke, baik, terima kasih terkait dengan untuk respondennya secara umum. Awalnya kuesioner ini kami kirimkan kepada
mitra-mitra bekerja samanya PKBI, ada UPTD, kemudian ada teman-teman LPA, NGO yang ada di kabupaten, itu di kabupaten misalnya di NTB, LBL, LBH dan sebagainya yang biasa bekerja sama dengan PKBI. Dan dari proses itu, informasi tersebut kami juga mendapatkan informasi-informasi baru. Nah, kemudian terkait dengan info Fasiankes, sebenarnya tadi sudah disebutkan ada beberapa pihak klinik mitra, kemudian rumah sakit yang menjadikan rujukan sementara terkait dengan misalnya apakah puskesmas di daerah mana dan sebagainya. Memang kami tidak secara langsung melakukan interview, tapi mengenai bagaimana kondisi sesungguhnya yang ada di layanan kesehatan di tingkat tapak itu kami dapatkan informasinya dari teman-teman yang melakukan pendampingan ketika ada di sana, seperti itu secara umum. Karena ini tidak, misalnya kita melihat bagaimana kondisi layanan yang diberikan dari satu tempat misalnya secara detail, tetapi kami mencoba memotret seperti apa sih sesungguhnya manajemen layanan manajemen klinis kesehatan dari proses misalnya dia melaporkan kemudian itu dibawa kesehatannya seperti apa, lebih ke itu. Terima kasih. Baik, kemudian ini masih ada pertanyaan via online. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Baik, silakan. Andre, tolong bantuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Haja Sulhiyati. Saya dari bidang praktik mandiri yang bekerja di Puskesmas Banyumulak sebagai pemegang program kesehatan reproduksi. Mohon izin, Ibu. Materinya sangat bagus sekali, yaitu perkosaan bagi penyintas kekerasan seksual. Ini memang sangat menarik. Tapi menurut feeling saya lebih menarik lagi sepertinya kalau kita lebih fokus ke masalah kesehatan reproduksi para remaja-remaja kita yang sangat sudah merajalela kasusnya. Kami sebagai pemegang program kesehatan reproduksi di wilayah-wilayah puskesmas banyak sekali menemukan kasus-kasus anak-anak kita yang remaja-remaja yang terutama mohon maaf sekali mahasiswa-mahasiswi kita yang mereka melakukan hubungan seksual bebas. Jadi kalau zaman sekarang ini perkosaan itu sangat jarang banget ya, karena sekarang seperti kita ketahui sudah banyak dating app, mereka membuat ini situs itu tidak menutup mata kita bahwa sudah terjadi merajalela hubungan seks sebegitu bebasnya di wilayah kita ini gitu. Ya, kasus yang kami temukan juga banyak LSL tinggi sekali sampai di kampung-kampung, laki suka sama laki. Itu sudah banyak sekali merajalela kami mendapatkan dari teman-teman PL kita ya. Jadi itu mohon mungkin kita lebih perhatikan dari kantor terkait mana saja, silahkan dari PKBI kami juga kerjasama dengan INSET gitu. Kita lebih perhatikan anak-anak muda kita bagaimana sekarang caranya kita untuk pencegahan HIV AIDS ini. Mereka masih muda, umur 18 tahun sudah HIV sifilis. Itu sudah tinggi sekali angkanya. Itu di wilayah saya aja periksanya, belum di puskesmas lain-lain. Jadi mereka itu dibawa oleh teman-teman PL, kemana aja dia suka, kemana saja dia senang, misalnya ke puskesmas di saya, disitulah diperiksa. Petugas lapangan kita yang dari INSET, ya itu kita kerjasama. Jadi bagaimana sekarang kita lebih menekan itu, mungkin kita masuk-masuk di adik-adik kita yang di kampus. Kalau kami kan di puskesmas kita turun di SMP, sanawiyah, aliyah, SMA gitu, kita turun tetap penyuluhannya. Walaupun tidak ada kasus di kita di desa itu tidak ada, jarang sekali kasusnya, ada 1-2. Itu pun yang pendatang dari Bali misalnya, itu dia ada ibu rumah tangga baru ya. Yang kebanyakan yang kita temukan adalah yang dari anak-anak kita yang dari Mataram yang diperiksa bawa ke puskesmas. Itu mungkin itu yang lebih harus kita perhatikan sekarang, bagaimana cara
pencegahan penyakit HIV, sifilis atau pokoknya penyakit hubungan seksual ini di adik-adik anak-anak kita di kampus-kampus. Mungkin penyediaan bukan kita menghalalkan ya, tapi penyediaan kondom lah atau bagaimana sedia satu pasangan, pilih-pilih pasanganmu. Kalau kita bilang jangan, kan itu haknya, pilihannya mereka. Terima kasih. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah dapatkan poinnya, jadi itu bisa menjadi salah satu sumber riset yang baru, yang mana fokus kita nanti adalah remaja ya Bu Sulit, itu fokusnya. Mungkin narasumber mau menanggapi soal ini atau tim peneliti ada inspirasi penelitian baru lagi nih, ayo kita berkolaborasi nantinya gitu. Mari silahkan. Assalamualaikum. Untuk Ibu Suryati ya, saya dari UPTD ini. Jadi mungkin sekarang sosialisasi dari dinas itu harusnya memang lebih intens ya, lebih menjangkau ke lapangan. Cuma supaya tahu nih, saya ada membaca dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan bahwa itu pasal 39 bahwa setiap orang yang mengetahui, melihat, atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan atau kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tenaga medis atau tenaga kesehatan, wajib menginformasikan kepada UPTD PPA apabila terjadi ke anak yang memeriksakan diri ke sana, dia hasil korban perkosaan. Walaupun dia suka sama suka, apabila itu anak. Karena banyak gini, kemarin dari Lombok Barat menceritakan bahwa mereka itu puskesmas banyak menerima anak-anak kecil yang sudah hamil, oleh puskesmas tidak bertanya, dia itu sudah kawin atau belum. Karena tidak boleh menikah. Menikah siapapun yang menikahkan itu kan kena sekarang, diciduk. Aturan sesuai undang-undang TPKS tadi. Jadi mungkin untuk saling mengingatkan untuk tenaga-tenaga medis kita, bahwa apabila ibu tahu ada yang hamil, apalagi itu dia belum menikah, tolong, jadi ditanya dulu, dia sudah menikah belum? Kalau belum menikah, tolong diinformasikan, sehingga kami bisa memberi penguatan atau apa langkah-langkah selanjutnya untuk dia. Mungkin itu. Oke. Jangan lupa ada UPTD PPA di Kota Mataram, ya? Iya. Di kecamatan ya? Iya. Supaya kecamatan juga melaporkan ke UPTD yang di kotanya. Itu di mas di belakang itu. Ya, itu aja mungkin dari UPTD. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya mewakili dari akademisi mungkin ya. Terima kasih atas informasinya. Tingginya misalnya kekerasan atau pelecehan seksual ini mungkin sebenarnya sejak dini sudah diperkenalkan dari reproduksi perbedaan laki-laki dengan perempuan. Kemudian pendidikan kesehatan reproduksi itu sudah masuk sebenarnya ke kurikulum di sekolah. Jadi sudah tahu bentuk kekerasan itu seperti apa. Ketika melakukan hubungan seksual itu apa impact-nya, apa dampaknya. Nah mungkin kita bisa melakukan kolaborasi penelitian untuk selanjutnya yang mungkin nanti hasilnya bisa menjadikan kebijakan. Apakah nanti kesehatan reproduksi ini sudah mulai dimasukkan ke sekolah-sekolah. Karena kalau belajar dari saya, maksudnya dari saya belum pernah mendapatkan kurikulum atau mengenai kesehatan reproduksi di sekolah. Nah, kalau dilihat dari sekarang, apalagi sekarang sudah tsunami informasi, banyak sekali informasi teknologi, informasi yang sedemikian cepat, kemudian anak-anak kan masih atau di tahap remaja masih belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Kemudian dilihat dari angka bahwa ternyata sekarang seksual itu sudah mulai pada usia remaja, sudah mulai mungkin dari pacaran terus merana lebih ke
lebih yang hubungan yang seharusnya tidak dilakukan, hubungan seperti suami istri misalnya, itu kan biasanya karena tahap remaja itu masih tinggi angka rasa penasarannya. Jadi belum bisa melihat ketika melakukan hubungan seksual ini apa dampak ke depannya. Jadi mereka hanya memuaskan rasa penasaran. Jadi saya rasa untuk ke depannya mungkin kita bisa melakukan kolaborasi penelitian mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Kemudian sekarang ini banyak sekali aplikasi dating. Jadi banyak sekali dari situlah mulai pertemuan-pertemuan. Ada banyak Prof. Jadi banyak sekali Prof. Aplikasi misalnya Tinder, MiChat, dan lain sebagainya. Jadi di situ bisa open BO juga Prof. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi ini juga baik. Jadi mungkin bisa seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi gini, ada banyak faktor pastinya terkait dengan ini ya, semakin longgarnya cara bergaul anak-anak muda kita sekarang. Faktor itu sangat complicated, baik dari agama, dari pendidikan, keluarga, terus kemajuan digital teknologi, semuanya sampai normalisasi oleh masyarakat gitu. Dan HAM, termasuk HAM. Anak-anak kita sekarang itu kan ya kan hak mereka untuk saling mencintai atau apa. Ini kan kalau dalam agama udah jelas diatur gitu Bu ya, bahwa bahkan bukan zinanya yang dilarang. Yang dilarang awalnya mendekati zinanya, berdua-duaan, pacaran yang sangat yang sangat dekat dan sangat bebas. Agama sudah mengatur. Dan sexual education pendidikan seks itu sebenarnya dalam agama kan ada, cuma kita salah kaprah dikira pendidikan seksual mengajarkan anak-anak berhubungan seksual. Tapi misalnya ada hadis yang mengatakan kalau anak-anak kita itu harus dipisah tempat tidurnya. Kamar itu kan salah satu cara untuk bagaimana anak-anak ini tidak dari dini kemudian terekspos dengan hal-hal yang seharusnya tidak mereka dapat. Nah ini kemudian perlu terus formulasi bagi kita untuk mengupdate bagaimana cara kita misalnya memperkenalkan hal-hal yang terkait dengan ini kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini kan tanpa kita kasih tahu dia sudah tahu lewat media sosial. Beda dengan zaman kita dulu. Kan kita nggak tahu kalau nggak orang tua kita yang tahu atau yang memberitahu. Nah, dengan kondisi seperti ini menjadi orang tua zaman sekarang kan berarti ada tantangannya. Jadi sejak dini juga kita harus lebih dulu memberitahu daripada dia lebih tahu dari media sosial. Makanya bukan tabu mengatakan atau memperkenalkan kepada anak-anak kita bahkan sejak umurnya dini untuk bahwa 5 lingkaran di tubuh kita tidak boleh dipegang oleh siapapun. Bahkan kalau kepada anak perempuan, mama saja yang boleh, itu dengan kepentingan, bukan asal megang-megang. Mana saja 5 lingkaran itu. 1 lingkaran ini, tak boleh. Mau dia sudah tumbuh atau belum tumbuh, tak boleh. Siapapun nak. Itu. Nah, terus lingkaran yang ini, yang kedua, lingkaran yang ini, 4 mungkin. Lingkaran yang ini, sekitar ini. Sama lingkaran yang di belakang. Di belakang kita itu enggak boleh. Haram hukumnya siapapun. Mau gurumu, mau siapa, enggak boleh dipegang. Nah kayak kadang-kadang kayak gini-gini kan anak-anak kita enggak tahu. Jadi dikira ini tadi anak 14 tahun katanya datang di UPT PPA dan UPTD PPA dan sudah mengaku berhubungan badan berkali-kali di luar nikah. Waduh.
tanpa beban. Nah, kayak gini memang agak sulit. Jadi dan HAM ini jangan salah kaprah. HAM ini tidak masuk pada perbuatan amoralitas. Jadi saya sering mendengar itu HAM. HAM itu tidak pada perbuatan amoral. Dan kita umat Islam itu zina itu perbuatan amoral. Jangan samakan dengan di luar sana, boleh. Itu urusannya dia gitu. Tapi kalau kita jangan sampai HAM ini membenarkan ini. Saya sih harus punya boundaries ya. HAM itu untuk hal-hal yang di luar yang sudah diatur oleh agama. Ya ini gampang kita sebutkan, tapi aplikasinya juga sangat sulit. Ya tim kami akui di level mahasiswa pun kami mendengar dan sudah pernah kita tangani. Tahun kemarin itu sampai dinas sosial yang nelpon kami, Bu. Jadi ada kasus-kasus di mana anak-anak kami ini ya tidak ada pasangannya, tapi sampai ke rumah sakit dan melahirkan. Itu ada. Maaf ini mungkin tadi membuka aib ya Pak, tapi biar kita sama-sama paham bahwa apa yang kita hadapi ini memang berat. Lagi-lagi kemudian intinya kembali lagi kepada keluarga. Termasuk ini Bapak-Bapak, terutama apa yang dikatakan oleh teori bahwa Indonesia ini menjadi fatherless country gitu tuh benar adanya. Bapak-bapak ini nggak banyak memperhatikan anak-anaknya, dekat dengan anak perempuan. Kalau dekat terlalu dekat kayak tadi kejadiannya. Dekat agar apa anak-anak perempuan kita ini mendapatkan kasih sayang, gelas kasih sayang atau botol kasih sayangnya itu sudah terpenuhi oleh bapaknya sebagai perempuan laki-laki cinta pertamanya. Karena kalau tidak, begitu datang laki-laki yang tidak jelas, dia nggak kenal juga, nggak terlalu. Ada itu kasus yang lakinya entah di mana, tapi sisa dari perbuatan laki-laki ini ada di dalam tubuh dan masa depannya. Itu ya gimana gitu, dia akan cepat untuk bucin, kalau istilah zaman sekarang ya, bucin. Makanya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan dari keluarga, ayo bapak-bapak lebih memperhatikan lagi anak-anaknya. Baik anak-anak perempuan ya tentu saja anak laki juga. Karena anak laki sangat, ya, iya terutama istrinya Bu. Iya, protes istri-istri. Terutama istri harus disayangi bapak-bapak. Demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya ini ada banyak sekali juga pertanyaan via online. Saya yakin di dalam pikiran kita setelah memandikan diskusi dari tadi sudah begitu banyak pertanyaan, isi hati, curahan hati yang sebenarnya ingin dicurahkan. Tapi mudah-mudahan di lain waktu masih bisa kita laksanakan. Dan yang via online saya bacakan aja nggak apa-apa ya Bu Prof, mungkin bisa menjadi salah satu refleksi atau inspirasi baru. Ini ada pertanyaan, ingin bertanya terkait riset, apakah ada hasil paparan terkait hasil verbatim kutipan langsung dari ucapan partisipan FGD sama seperti hasil data paparan kuantitatif kuesioner sehingga kami bisa lebih melihat dengan sudut pandang yang lebih. Terima kasih. Ini dari Bapak Ari Krisna PKBI Jatim. Jadi membutuhkan adanya kutipan langsung dari para informan. Kemudian ada tanggapan dari Ibu Rati Ratnawati dari Komnas Perempuan. Riset ini bagus menggunakan mixed method, kuali dan kuanti, yang mana hasil kualitatifnya, siapa saja yang menjadi respondennya. Kalau hanya seperti ini, maka ini adalah riset kuantitatif yang datanya didukung oleh pertanyaan terbuka. Jadi ini ada sedikit tambahan, review, karena harus memenuhi paradigma kualitatif dan kuantitatif masing-masing, sehingga harusnya ada hasil kualitatif yang berupa tema tertentu di dalam riset ini ada di mana ya. Gitu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Lili ADPS ini, apakah sebelumnya sudah ada hasil penelitian tentang masing-masing lembaga atau homogen mengingat pelayanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga ini berbeda. Jadi dari hasil penelitian dari masing-masing lembaga yang dijadikan sebagai sumber referensi, jika ada akan memudahkan membuat bentuk dan manajemen pelayanan yang akan didesain. Kemudian ada pertanyaan dari UPTD PPA Kota Bima, adakah contoh kasus yang pernah ditangani PKBI secara komprehensif? Masalah kasus pemerkosaan anak sampai melahirkan, bagaimana SOP cara penanganannya? Saya kira ini pertanyaan untuk
PKBI Provinsi NTB. Kemudian ada tanggapan dari Ibu Mardiana, penanganan yang tepat dan terintegrasi pada korban kekerasan seksual atau hubungan seksual di luar pernikahan juga bisa meminimalisir tragedi pembuangan bayi yang dapat mengakibatkan bayi meninggal dunia. Juga kematian pada ibu muda yang melahirkan sendiri karena takut ketahuan keluarganya. Yang terakhir dari Ibu Atul LPA Sumbawa, gimana dengan penanganan yang sudah banyak masuk intervensi politik pejabat dalam proses penanganan? Itu pertanyaannya. Jadi sangat beragam pada akhirnya memang karena kekerasan seksual ini membutuhkan penanganan yang multidisiplin. Kita semua sepakat dengan itu saya rasa. Mohon maaf untuk keterbatasan waktu dan juga keterlambatan mulai tadi Bapak Ibu semuanya. Yang pasti diskusi ini sangat menarik dan membuka cakrawala kita lebih luas lagi. Terima kasih dari kami tim PKBI, dari tim riset dan juga atas kehadiran Bapak Ibu, narasumber, dan para peserta dan juga kepada para mahasiswa yang hadir. Semoga pertemuan kita hari ini membawa persepsi baru yang lebih luas dan berkah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.